Kita akan baca Lukas pasal yang ke-15 terlebih dahulu, ayat ke-11 sampai ayat ke-32. Kita akan baca gantian. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Si perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari, mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu ini telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Ya, pada malam ini saya tambahin ayat ya di dalam pembahasan kita karena si pengarang buku dari Your God is Too Small itu, dia tidak memberikan ayat yang khusus untuk dibahas. Jadi saya menambahkan ayat ini ke dalam pembahasan kita pada malam hari ini. Nah, sebelum saya membahas ayatnya, karena itu nanti lebih berkaitan dengan bagian yang kedua, saya akan jabarkan dulu dalam buku Your God is Too Small itu, J.B. Phillips pada malam hari ini, saya menentukan untuk kita melihat bab yang pertama sampai dengan bab yang ketiga. Dia memberikan judul itu adalah Resident Policeman, lalu Parental Hangover, lalu yang ketiga itu Grand Old Man, ya. Jadi semacam kakek yang ada di surga. Nah, bagian yang pertama. Jadi ide besarnya itu dari buku ini adalah kita itu punya konsep soal Tuhan yang memimpin seluruh hidup kita, memimpin doa kita, apa yang kita harapkan dari Tuhan, memimpin pelayanan kita, bagaimana caranya kita melayani, sikap kita dalam melayani, memimpin juga nanti bagaimana sikap kita terhadap orang-orang lain, orang-orang di sekeliling kita.
Karena basically Tuhan kita itu pelan-pelan akan membuat diri kita menjadi seperti itu. Yang kita itu akan menjadi seperti yang kita sembah. Dan tentu saja kalau kita orang-orang Kristen itu ditanya, Tuhanmu itu siapa? Tuhanmu itu kayak apa? Kita di satu sisi bisa menjawab ya, kita pinter menjawab, apalagi kita ini orang-orang reform yang katekisasinya itu cukup mendetail ya. Kita bisa menjawab secara skolastik. Tuhan saya itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kita bisa menjawab, mengisi pilihan ganda, centang-centang yang benar. Tapi saya kurang tertarik untuk membahas itu, karena itu bisa dipelajari siapa saja, ya. Itu orang yang beragama lain, orang ateis, siapa saja, itu bisa mempelajari katekisasi kita dan mencentang hal yang benar. Itu bisa. Tapi saya lebih tertarik untuk menilik Tuhan yang kita hidupi, Tuhan yang sungguh-sungguh kita sembah dengan seluruh hidup kita. Dengan kata lain, dalam buku ini juga pendekatannya tidak terlalu tertarik untuk membahas mengenai Tuhan yang ada di kepala kita saja, tapi lebih tertarik untuk membahas mengenai Tuhan yang kita ikuti, yang jejaknya kita ikuti dengan langkah kaki kita. Dengan kata lain, bukan agama yang diakui dengan mulut, tapi agama yang dihidupi. Live religion, bukan sekedar confess religion. Ya. Jadi saya kira itu kalau kemudian kita mengarahkan perhatian kita ke sana, apa sih live religion kita? Apa sih agama yang kita hidupi? Lantas kita tentu patut untuk memulai dengan ini. Siapa sih Allah yang kita ikuti? Ya, jadi kita kontraskan dua hal. Confess religion, apa yang kita akui dengan mulut kita, itu penting. Saya tidak mengatakan itu nggak penting. Tapi saya lebih tertarik untuk membahas pada serial pembahasan buku ini, seperti J.B. Phillips lakukan, yaitu agama yang kita hidupi. Nah, dalam agama yang kita hidupi, itu kemudian kita juga menjumpai ada sedikit perbedaan fokus. Kalau tadinya dalam confess religion kita lebih memperhatikan Allah yang kita, Allah yang kita akui sebagai Allah, atau Allah sebagaimana yang digambarkan oleh Alkitab dan kita mau tidak mau mengakui bahwa itulah yang benar dengan kepala kita. Nah, sekarang kita alihkan fokus kita kepada apa? Kepada Allah yang sesungguhnya menurut kita adalah Allah. Allah yang sesungguhnya kita ikuti langkahnya, yang kita takuti, yang kita gemari. Ya, dua hal ini. Jadi instead of kita bertanya kepada seseorang atau bertanya pada diri sendiri, Allah itu kayak apa sih? Kita nggak nanya itu. Karena nanti jawabannya adalah confess religion, confess God, ya, confess theology. Tapi kita bertanya hal yang lain. Kita bertanya pertanyaan yang mungkin kurang langsung, ya, supaya kita sampai kepada jawaban mengenai Tuhan yang kayak apa sih yang sebetulnya kamu ikuti. Yaitu kita bertanya pertanyaan ini. Apa yang engkau paling takutkan? Apa yang engkau paling inginkan? Ya. Karena Allah itu by definition seharusnya adalah yang paling membuat kita gentar. Tapi juga yang kedua, yang kita paling hasrati dalam hati kita. Ini Augustinian sekali. Ya, yang kita paling inginkan. Kita itu menginginkan sesuatu seringkali bisa dibagi dua level. Ya, level yang pertama adalah yang memang secara langsung ada di depan kita, kita kejar secara langsung, kita itu rela membayar mahal untuk itu. Itu saya kira level yang permukaan, ya, level fenomenanya. Tapi kalau kita bertanya, kenapa sih kamu menggemari itu? Ternyata itu lapisan catnya itu cukup tebal. Ada berlapis-lapis untuk sampai kepada apa yang sebetulnya kita inginkan. Sebagai contoh ya, kalau kita tanya kepada seorang anak remaja misalnya, yang dia itu uring-uringan banget karena nggak dapet tiket untuk menonton konser grup musik yang dia suka, grup musik Korea mungkin yang dia suka.
dan kemudian dia begitu marah, lalu kemudian ketika dia berhasil mendapatkannya, entah dengan satu dan lain cara, dia begitu senang. Kemudian kita mungkin akan berpikir bahwa anak ini sangat takut satu hal, yaitu takut tidak dapat tiket konser, dan sangat suka satu hal yang lain, yaitu dia suka untuk pergi menonton konser itu. Tapi itu lapisan cat yang paling luar. Lapisan cat yang lebih bawahnya adalah kalau kita tanya kepada anak yang bersangkutan, mengapa kamu begitu menginginkan tiket konser itu? Maka kita akan mendapatkan jawaban. Mungkin jawabannya seperti ini. Oh ya, karena saya rasa grup musiknya keren. Oke, kenapa yang seperti itu keren? Kenapa bukan yang seperti contoh yang lain, B, C, D, E, F, G, yang keren? Kenapa yang seperti si A itu yang keren? Nanti kita akan mendapatkan jawaban yang makin lama makin jujur. Barangkali karena teman-teman saya menganggapnya keren. Atau, ya karena memang keren aja. Oke, keren itu apa? Seperti apa itu keren? Nanti jawabannya adalah kira-kira yang dia rindukan itu bukan grup musik itu sendiri, tapi level yang lebih dalam, apa yang grup musik itu bisa berikan kepada dia. Ya, dalam hal ini mungkin adalah penerimaan dari kawan-kawan, mungkin adalah semacam sensasi kebersamaan waktu menonton, atau mungkin ini identitas kolektif yang dipahami oleh orang-orang hampir di seluruh penjuru dunia. Jadi kamu adalah penggemar dari grup musik A atau B. Nah, karena grup musik itu juga banyak penggemarnya di berbagai dunia, ya di berbagai benua, maka kamu akan menjumpai satu fenomena bahwa kamu menyukai sesuatu yang dapat dikomunikasikan, yang membuat kamu punya kebersamaan dengan orang-orang yang kamu nggak pernah lihat, yang kamu nggak pernah kenal sebelumnya, yang ternyata ada di seluruh dunia. Jadi semacam kamu berjumpa dengan kemanusiaan universal yang barangkali dia nggak punya itu. Barangkali zaman kita tidak menawarkan itu. Jadi kenapa dia tidak suka karena tidak bisa menonton grup musik itu? Bukan karena dia menyukai grup musik itu, tapi karena dia membutuhkan akar. Kenapa dia suka ketika dapat tiket itu? Bukan karena setelah dapat tiket itu dia bisa pergi nonton, merasakan sensasi, melihat dengan 3 dimensi, mencium bau keringat barangkali dari anggota grup musik tertentu. Mungkin bukan. Tetapi karena dia merasa bahwa apa yang membuat hatinya berkobar-kobar itu, kalau pinjam istilah dari penulis Injil Lukas pada bagian terakhir dalam perjalanan di Emmaus, ketika murid-murid kemudian mengenali bahwa figur yang menjelaskan perjanjian lama kepada mereka adalah Yesus, si anak remaja ini mengalami bahwa yang mengobarkan hatinya itu rupanya juga mengobarkan hati dari banyak manusia lain yang sebaya, yang punya arti bagi dia di seluruh dunia. Dan itu mengkonfirmasi satu hal ini, yaitu apa yang dia sukai adalah nyata. So, di situ kita tahu apa yang sebetulnya menjadi kegemaran dan apa yang sebetulnya menjadi teror bagi anak ini. Dan itu bukan grup musik Korea yang dia ingin tonton, bukan kemampuan untuk mendapatkan tiketnya atau tidak dapat mendapatkan tiketnya, tapi adalah ini, dia menjadi manusia atau tidak menjadi manusia. Dia menemukan akarnya atau tidak. Dia menemukan kawan dalam eksistensi sebagai manusia di bumi ini atau tidak menemukan kawan. Menemukan rumah atau tidak. Dan itu saya kira alasan yang lebih mendalam lah daripada alasan sekedar saya suka bunyi-bunyiannya. Ya, itu kayaknya dangkal sekali. Itu dengar radio juga bisa sih, atau sekedar buka YouTube bisa. Nah, oke. So saya tertarik untuk menyelidiki Tuhan kita yang sungguh-sungguh menggetarkan hati kita, yang sungguh-sungguh menggetarkan hati kita entah dengan kegemaran, entah dengan ketakutan. Sosok seperti apa Tuhan itu? Nah, J.B. Phillips memberikan kandidat yang pertama. Kandidat yang pertama itu saya kira sangat mencerminkan realitas di Eropa, khususnya pada zaman-zaman di mana dia menulis, ya, yaitu
tahun 52 itu ya, tahun 1952 buku ini pertama kali terbit. Yaitu bagi orang-orang Eropa, saya kira juga penting juga bagi kita ya, khususnya orang-orang yang sudah dari kecil itu dididik secara Kristen. Bagi orang Eropa pada dekade itu sangat penting atau masih penting buat mereka hati nurani. Hati nurani. Dan ini adalah kandidat Tuhan yang pertama yang didekonstruksi oleh J.B. Phillips. Hati nurani. Kita ingat di abad ke-16 misalnya ada sosok Martin Luther yang dengan berani membangkang otoritas dari barangkali orang paling berkuasa seluruh Eropa kalau bukan seluruh peradaban barat, yaitu Pangeran Charles yang kelima. Martin Luther adalah seorang biarawan gak terkenal, gak punya pangkat terlalu tinggi. Paling tinggi juga adalah dosen teologi di universitas kecil di Wittenberg yang baru buka. Tapi dia berani membangkang orang yang paling berkuasa bukan hanya di Jerman, tapi di seluruh Eropa pada saat itu, Charles kelima. Dan kita tahu dari catatan persidangannya bahwa dia mengajukan alasan ini untuk mengapa dia berani membangkang si pangeran itu. Dia tidak mengatakan misalnya bahwa ini benar. Dia tidak mengatakan bahwa saya menyukainya. Dia tidak mengatakan bahwa ini menguntungkan. Dia tidak mengatakan bahwa alternatifnya mengerikan. Enggak. Tapi dia mengatakan ini. Tidak aman dan tidak benar bagi kita untuk melawan hati nurani kita. Dan hati nurani Martin Luther, dia katakan, ya dia klaim sendiri, tertawan oleh kitab suci. Jadi hati nurani kita tahu bukan hanya dari abad ke-16 tapi juga sebelum-sebelumnya ya. Sudah dari abad pertengahan adalah sesuatu yang sangat penting bagi orang Eropa. Saya kira penting juga bagi orang-orang lain yang dipengaruhi oleh peradaban Eropa dan peradaban Kristen itu. Hati nurani, ya itu sangat penting. Dan hati nurani itu didekonstruksi oleh J.B. Phillips, dia mengingatkan kita bahwa hati nurani itu walaupun adalah saksi di hadapan Tuhan untuk ketidaktaatan kita, itu adalah pengganti, so to say, dari Torah yang orang-orang di luar orang Israel tidak mempunyai, orang di luar Israel tidak punya Torah, tapi mereka itu punya hati nurani, kata Paulus, dan mereka akan dihakimi lewat hati nurani mereka itu. Tetapi hati nurani itu, kata J.B. Phillips, juga dapat diperilah. Dan hati nurani itu diperilah atau diberhalakan oleh orang-orang Eropa ini. Ya, diberhalakan. Dengan cara apa? Diabsolutisasi. Diabsolutisasi. Dan hati nurani yang diabsolutisasi ini sama berbahayanya dengan apapun yang lain yang diabsolutisasi. Yang kita barangkali lebih sering mendengar, misalnya uang gitu ya. Duit itu pelayan yang baik, duit itu tuan yang kejam. Duit itu ciptaan Tuhan, kamu bikin jadi Tuhan. Nah gitu ya, kita sering dengar kan? It's true, itu benar. Tapi hati nurani juga adalah sesuatu yang baik yang diberikan Tuhan, tetapi bukan Tuhan. Dan adalah benar juga bahwa beberapa orang, khususnya orang-orang Kristen, ya, atau orang-orang yang dididik secara Kristen, seringkali terjatuh kepada mengabsolutkan hati nurani itu. Padahal dia tidak absolut. Sampai di sini saya perlu untuk kasih disclaimer bahwa tentu saja hati nurani adalah sesuatu yang seperti Luther katakan tidak aman untuk dilawan. Tentu itu benar. Misalnya ketika kita melakukan sesuatu yang menurut kita sendiri itu salah, seringkali ya mungkin 95% chances kita sedang melakukan sesuatu yang memang salah. Betul ya? Orang yang melakukan sesuatu yang salah, khususnya pada kali-kali pertama, seringkali ada perasaan bersalah, ada perasaan takut, ada perasaan was-was dalam hatinya. Yang memudar seiring jalannya waktu. Menerima suap misalnya. Betul kan? Mengisi form secara tidak benar misalnya ya. Atau apapun yang lain.
Pada kali-kali pertama berbohong mungkin ya, dan seterusnya. Pada kali-kali pertama orang bisa diganggu oleh rasa bersalah, orang diganggu oleh hati nuraninya. Tapi ketika dia terus melakukannya karena berbagai alasan, biasanya karena rasionalisasi, disuruh bos, kalau saya nggak begini saya dipecat, pada hari-hari seperti ini susah cari kerja, kalau saya nggak lakukan orang lain lakukan, sama aja, dan seterusnya. Rasionalisasi, ketika kita mulai melakukannya, tentu saja suara hati nurani itu makin mengecil, dan tentu saja lama-lama tidak merasa bersalah lagi, tidak lagi berkedip waktu berbohong, kira-kira begitu. Tapi pembohong yang mula-mula, wah kedip-kedip terus dia, keringat dingin dan seterusnya, gampang ketahuan. Conscience, tentu saja ketika dilawan bisa berbahaya. Tetapi perhatikan di situ, bisa berbahaya. Tidak selalu berbahaya. Dengan kata lain, conscience seringkali adalah memang mewakili kebenaran, mewakili apa yang menjadi hukum Tuhan, itu benar. Tetapi tidak selalu. Nah, tidak selalu yang di sini tentu tidak bisa dibalik menjadi norma ya, karena tidak selalu maka pokoknya hati nurani kamu bilang apa harus dilawan ya, tentu saja itu lebih keliru ya. Itu sama seperti orang yang mengatakan apa ya, misalnya rajin kerja pangkal sukses. Kalau kamu males-males mana bisa sukses. Oke, lalu kemudian kamu lawan, kamu katakan begini, gak semua orang rajin sukses kok. Lihat aja tukang becak, dia rajin kerja pagi, siang, malam, tidak ada hari libur. Sukses gak tukang becak? Ya mungkin sukses jadi tukang becak. Gak terlalu sukses banget sih, kira-kira begitu ya. Jadi kamu kemudian mengatakan, ya rajin adalah prasyarat dari sukses. Benar juga, tapi orang rajin gak dijamin sukses kok. Oke, kalau gitu kita lakukan lawan rajin. Males. Ya lebih gak sukses lagi lah, kira-kira begitu ya. Jadi, ya tentu, melawan hati nurani, kata Luther, mungkin dengan membesar-besarkan, selalu berbahaya. Lalu saya akan katakan dalam terang ini, karena hati nurani tidak selalu benar, maka tidak selalu berbahaya. Bahkan mungkin kadang-kadang kamu harus melawan hati nuranimu. Karena hati nuranimu tidak ineran. Ya, hati nurani itu tidak infallible, tidak selalu benar. Tetapi ini tentu nggak bisa dibalik. Kalau gitu harus selalu dilawan. Hati nuranimu bilang apa, harus selalu dibalik, dilawan. Enggak, tentu itu lebih salah lagi. Ya, jelas ya. Jadi hati nurani itu posisinya adalah semacam penunjuk saja, penunjuk yang mana itu kayak apa ya? Seperti orang mau mengetahui cuaca, ya, fenomena cuaca. Kalau mendung, tandanya akan hujan. Tapi kan nggak selalu kalau mendung hujan, bener nggak? Tapi kalau terang lebih kecil kemungkinan hujan, dan kalau mendung lebih kecil kemungkinan nggak hujan sih. Kira-kira begitu ya. Mendung gelap banget lalu nggak hujan, itu lebih kecil kemungkinan ketimbang mendung gelap banget terus hujan. Terang benderang lebih kecil kemungkinan hujan ketimbang mendung, kan itu benar. Tapi kan memang kamu nggak bisa bilang kalau mendung udah pasti hujan. Ya salah, gitu ya. Hati nurani kamu menuduh, kemungkinan besar kamu sedang bikin sesuatu yang salah. Tetapi hati nurani kamu menuduh, tidak pasti kamu sedang bikin sesuatu yang salah. Ini harus dipegang. Kenapa? Karena kalau tidak, kita akan ada di bawah kediktatoran hati nurani. Dictatorship of conscience. Dan ini sesuatu yang sering terjadi di antara orang-orang, khususnya ya, orang-orang Kristen. Dan kediktatoran hati nurani ini terjadi di dalam dua cara. Cara yang pertama adalah cara di mana hati nurani itu morbidly developed. Kalau hati nurani itu morbidly developed, ya apa itu? Morbid itu kayak mikirnya negatif terus, mikirnya ke arah kehancuran, katastrofi, kematian dan seterusnya gitu ya, mikirnya morbid gitu ya. Misalnya kayak contoh ya, contoh orang yang morbid tuh kayak gimana? Kayak gini. Lagi kunjungin orang baru melahirkan
dia lihat bayinya. Ada 10 orang berkunjung. 9 orang itu, wah mereka bilang, bayinya lucu ya, aduh gendut banget. Oh ini mirip mamanya, yang satu bilang, mirip papanya dan segala macam. Wah nanti gede mau jadi apa ya, jadi dokter kayak papa ya, dan segala macam. Orang yang ke-10 bilang gini, oh saya tahu nanti dia gede jadi apa? Dia akan jadi bangkai. Karena manusia lahir, itu pasti akan mati. Jadi bayi ini pasti akan jadi bangkai. Loh yang dia ngomong benar, tapi morbid. Ya, nggak perlu lah ngomong begitu. Nah hati nurani yang diabsolutkan, itu bisa menjadi mengalami perversion dalam artian morbidly developed dia. Yaitu dia berkembang, bagus. Nggak seperti hati nurani dari anak kecil umur 3. Ya, anak kecil umur 3 bisa menyiksa binatang, nggak terlalu masalah. Karena apa? Karena hati nuraninya memang belum berkembang, kan begitu ya. Tapi orang sudah lebih dewasa, sudah lebih berkembang. Tapi berkembangnya itu ada sisi-sisi yang morbid. Itu yang membuat orang merasa bersalah untuk hal yang dia tidak perlu merasa bersalah. Contoh, kalau Anda dibesarkan oleh orang yang sangat menghargai kerajinan, sangat menghargai kesempurnaan dari pekerjaan, maka Anda akan merasa bersalah kalau Anda itu sudah bekerja sampai 99,9%, tapi karena Anda kelelahan, karena Anda tidak konsentrasi karena lelah, dan seterusnya, Anda kehilangan 0,1% itu. Anda merasa bersalah untuk 0,1%. Lalu ketika Anda merasa gembira dengan 99,9% yang Anda capai, karena biasanya cuma dapatnya 80%, kegembiraan itu akan diasamkan, dibikin basi oleh ini, rasa bersalah lagi. Karena kok gue udah bangga sama karya gue, ini kan seluruhnya anugerah Tuhan. Itu adalah hati nurani yang morbidly developed. Ya, gak perlu seperti itu. Tapi sering seperti itu. Lalu kita punya rasa bersalah lapisan yang ketiga. Merasa bersalah kalau enggak seperti itu. Pernah enggak kamu mengalami itu? Kalau kamu mengalami itu, maka kamu mungkin ya, hati nuraninya dalam hal-hal yang saya sebutkan tadi berkembang dengan cara yang tidak baik ya. Atau yang lain adalah ini. Hati nuraninya itu sudah terlalu sering diabaikan atau sudah terlalu sering ditindas, dibungkam. Ini barangkali yang dikomentari oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal yang pertama. Hati nurani yang sering ditindas, dibungkam, di repress, maka dia menjadi bungkam, dia nggak lagi mengganggu kita. Sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang unthinkably ugly, ya. Hal-hal yang luar biasa buat orang-orang yang tidak terbiasa melakukan hal-hal yang sejahat itu, atau segelap itu, atau sememalukan itu. Buat kita normal aja, buat orang yang umumnya, orang yang normal, itu sesuatu yang gak banget gitu. Tapi kita bisa melakukannya. Kalau kita sangat terbiasa untuk mengabaikan hati nurani. Ya, misalnya Anda bisa lihat orang-orang yang bergaulnya sama orang-orang yang juga sama, ya, mematikan hati nuraninya itu untuk hal tertentu. Misalnya, nggak tahu lah, mencuri, mungkin berbohong, mungkin melakukan kekerasan, mungkin apapun. Ya, mereka akan mengalami konsekuensi yang lain, yaitu hati nurani yang terus-menerus diabaikan. Jadi hati nurani yang terus-menerus diabaikan mengakibatkan kita bisa berubah jadi binatang atau jadi setan. Tapi hati nurani yang morbidly developed bisa menyebabkan kita berada di bawah penindasan hati nurani yang mana itu bukan Tuhan. Tapi kita walaupun tidak mengakui, kita merasa itu adalah Tuhan. Oke. Ya. Nah, ini perlu kita teliti.
Kita teliti pengaruhnya dari mana, pelatihannya dari mana. J.B. Phillips memberikan 2 contoh ya, yaitu yang pertama, orang bisa menelusuri pembentukan hati nuraninya itu dari upbringing ya, jadi dari cara dia dibesarkan. Mungkin orang tuanya seperti itu, misalnya orang tuanya sangat ecologically conscious misalnya. Jadi orang tuanya itu sangat dihantui oleh kesadaran yang benar juga, bahwa kita ini sudah terlalu konsumtif, kita itu sudah terlalu menghambur-hamburkan sumber daya alam, dan kita itu perlu untuk melakukan 3R itu ya, reduce, reuse, sama recycle, itu kan, reduce, reuse, recycle, which is very good. Tapi kalau sampai kemudian misalnya nih ya, orang merasa bersalah karena dia tidak mengelap mulutnya setelah makan dengan menggunakan tisu yang dia sudah sebelumnya pakai untuk mengelap meja, mungkin mengelap sepatu, dan mengelap tangan habis cuci tangan, dan seterusnya. Terus dia merasa bersalah karena dia hari itu gagal melakukannya karena lupa mungkin. Jadi tisunya habis buat ngelap meja terus dia buang misalnya. Dia nggak pakai untuk kali terakhir, mungkin nggak tahu lah ngelap mulut, atau mungkin taruh sesuatu yang kotor atau apapun ya. Saya sendiri kadang-kadang melakukannya. Jadi maksudnya melakukan. Nggak bekas lap sepatu terus lap mulut sih, enggak sih. Cuman poin saya, kadang-kadang saya melakukan itu dengan kesadaran. Tetapi saya tahu bahwa ketika kita merasa bersalah untuk sesuatu yang sebetulnya nggak perlu, sudah over, kita bukan sedang jadi santo sih. Kita bukan sedang jadi orang yang baik sih. Kita cuman sedang jadi penyembah berhala. Dan berhalanya itu sesuatu yang baik, hati nurani. Ya, hati nurani yang dibesarkan, dikembangkan secara keliru. Mungkin ditanamkan secara nggak sengaja oleh orang tua, biasanya karena orang tua itu membentuk hati nurani anak itu sangat efektif sekali. Ya, jadi kalau kamu menelusuri, kamu kenapa ya kok merasa bersalah akan hal ini, teman kamu enggak? Atau kamu enggak merasa bersalah akan hal ini, teman kamu kebanyakan iya misalnya gitu. Nah itu bisa telusuri pada masa kecil, waktu dibesarkan gimana. Makanya kita bisa berjumpa dengan orang dari kebudayaan tertentu yang buat kita itu kayak, ini orang otaknya di mana gitu kan. Misalnya nggak tahu lah, WC nggak disiram misalnya bisa pakai. Tapi buat mereka kebalikannya, lu otaknya di mana? Masa tiap kali kencing disiram ngabis-ngabisin air? Mungkin kamu tahu yang sedang bicarakan orang dari kebudayaan mana ya? Ada kebudayaan seperti itu. Karena memang di negaranya seperti itu. Karena ya sumber daya harus dihemat. Tiap kali kamu pakai WC, tiap kali disiram, tentu jangan bicara limbah padat gitu ya. Bicara limbah cair ya. Kalau limbah padat ya harus disiram. Limbah cair gitu. Mereka bisa mereka bisa tolerate WC itu ya memang ada bau-bau sedikit lah, bau pesing sedikit lah. Mereka lebih tidak bisa tolerate buang-buang sumber daya. Semacam gitu. Nah, tetapi ketika dua orang ini bertemu, nah ini masing-masing bilang, lu itu barbar gitu ya. Tapi kita di sini bisa melihat satu jendela, satu potret bahwa alasan kita mengatakan orang lain itu barbar, itu kemungkinan bukan dari Tuhan. Kemungkinan bukan kebenaran yang absolut. Kemungkinan sekedar ini, perkembangan hati nurani yang dibentuk oleh kebudayaan. Yang berbeda, yang mana itu relatif. Mungkin iya ada benarnya. Ya, dua-dua itu ada benarnya. Tapi dua-duanya itu tidak mutlak benar lah. Semacam begitu. Ya. Oke, jadi itu yang pertama. Bagaimana kita dibesarkan membentuk hati nurani kita. Dan kita perlu untuk waspada ya. Sebetulnya yang membentuk hati nurani kita itu apakah betul Tuhan, apakah betul itu firman Tuhan, atau sebenarnya cuma sekedar kebudayaan sih. Ya. Yang kita tinggikan sampai seabsolut firman Tuhan. Yang kedua, kalau kita bicara mengenai hati nurani yang dibentuk oleh kekristenan, J.B. Phillips memberikan satu contoh
seorang bisnismen paruh baya yang dia mengaku tidak pernah melawan hati nurani dia satu kali pun. Dia selalu mengikuti hati nuraninya. Dan kita percaya ada orang seperti ini. Ya, dia melakukan apa yang didikte oleh hati nuraninya. Dia tidak pernah melawan itu. Lalu ketika ditanya mengenai satu praktik yang abu-abu gitu ya, contoh. Ada ini bertahun-tahun yang lalu, seorang kawan saya tanya gitu ya, gimana pendapat lu soal buku bajakan? Waktu itu kita masih sama-sama kere, gak mampu lah beli buku aslinya. Ya. Tapi fotokopi waktu itu juga masih murah ya, fotokopi sekarang lebih mahal. Mungkin kadang-kadang dari buku bajakannya gitu, dari buku aslinya gitu kadang-kadang. Tapi waktu itu enggak gitu ya. Dan harga buku waktu itu memang mahal, buku impor. Lalu saya tanya kepada dia gitu, gimana pendapat lu soal fotokopi buku? Lalu pendapat dia cukup menarik, dia mengatakan begini, buat gua itu nggak masalah karena hati nurani gua tidak menuduh gua. Oke, very good. Tapi saya waktu itu kayak ada sesuatu yang mengganjal dari situ. By the way, posisi saya fotokopi buku itu nggak apa-apa ya waktu itu ya. Dan tapi buat saya ada yang mengganjal nih secara filosofis. Tapi cuman gue mau ngomong apa ya? Nggak tahu saya mau ngomong apa gitu. Ya, saya nggak bisa articulate itu. Tapi sekarang saya tahu artikulasinya. Yaitu apa? Hati nurani lu nggak mengganggu, nggak tentu bener loh. itu bukan argumen. Ya, hati nurani saya tidak mengganggu saya. Itu bukan argumen. Itu cuma laporan aja. Ya, maksudnya convenient buat lo. Lo nggak merasa bersalah. That's it. Nggak bilang itu benar, nggak bilang itu salah. Ya nggak apa-apa juga sih. Kan saya juga cuma nanya pendapat dia aja. Saya kan nggak nanya pendapat dia mengenai yang benar apa. Tapi sikap dia bagaimana, kan itu yang saya tanya. Jadi jawabannya suitable juga sih sebenarnya dengan pertanyaan saya. Tapi poin saya di sini, selalu mengatakan saya tidak pernah melanggar hati nurani saya. Itu iya baik sih daripada saya selalu melanggar hati nurani saya, tapi itu kurang. Ya, baik tapi masih belum cukup. Apa yang perlu ditambahkan? Yang perlu ditambahkan adalah ini. Kita mengkaji hati nurani itu sendiri, dipengaruhi oleh apa? Ya. Dan dalam contoh yang diberikan J.B. Phillips di sini, si bisnismen paruh baya itu ketika dia mengatakan dia nggak pernah melawan hati nuraninya. Ya, dalam arti apa? Selalu taat hukum, selalu membayar pajak, tetapi mungkin dia buta untuk urusan-urusan yang lain. Yang mana dosa-dosanya atau kejahatan-kejahatannya itu memang tidak masuk dalam radar dia. Karena apa? Karena pandangan politisnya, karena ideologinya. Beberapa dosa itu simply dia blind, dia buta sama itu. Nah, maka hati nurani dia juga nggak akan terganggu sama itu. Misal, mengenai social justice, misal soal ketimpangan atau ketidakadilan secara struktural dalam masyarakat, dalam peradaban, dalam kebudayaan. Contoh paling gampang ya. I bet banyak banget bisnismen yang mapan pada abad ke-17 yang hati nuraninya nggak terganggu dengan perdagangan budak, atau mungkin lebih mild lagi, dengan ekonomi berbasis budak walaupun dia nggak punya budak. I bet kebanyakan hati nurani nggak terganggu, nggak masalah itu. Kita bisa ambil contoh, orang-orang reform Belanda di Afrika Selatan, banyak di antara mereka ya sangat saleh, penatua di gereja, jadi pendeta juga mungkin, jadi diaken, rajin melayani, memberikan persembahan, berkorban, belajar Alkitab, dan seterusnya. Tapi mereka sama sekali tidak ada keberatan hati nurani mengenai apartheid, mengenai hidup yang terpisah antara orang kulit hitam dan orang kulit putih. Tidak mengganggu hati nurani, sama sekali. Mereka punya pembenarannya. Secara Alkitabiah, ada teorinya. Dan salah satu yang mereka kutip adalah Kuyper. Apa yang salah dengan itu? Tapi salah nggak? Sekarang mereka bilang itu salah nggak? Tentu banyak di antara mereka sekarang akan mengatakan, ya itu salah. Yang lebih benar orang-orang Anglican dalam hal itu.
yang dari pagi-pagi udah bilang itu keliru. Dan memang Inggris yang lebih dahulu merasa ada yang salah dengan ekonomi berbasis perbudakan atau segregasi kebudayaan atau masyarakat berdasarkan warna kulit gitu ya. Inggris kan lebih dulu itu menghapuskan perdagangan budak dan ekonomi berbasis perbudakan ya ketimbang negara berbahasa non-Inggris di Eropa. So ya, kita lihat di Afrika Selatan di mana ada orang Inggris, ada orang Belanda di situ. Orang-orang Belanda yang reform ini, ya mereka hati nurani ini nggak terganggu kok. Lalu kita di Indonesia bilang apa? Dasar barbar, kok gitu nggak merasa terganggu, dasar itu darahnya darah penjajah dan segala macam. Oke, ya boleh saja bilang begitu, iya bagus juga. Tapi tentu mereka juga punya kritiknya terhadap kita. Ya, kita punya blind spot kita, yang mana kita nggak merasa terganggu secara hati nurani mengenai hal-hal tertentu. Yang kalau dipikir-pikir, itu sungguh-sungguh barbar. Kira-kira begitu ya? Nangkep ya maksud saya ya? Jadi, hati nurani itu dibesarkan oleh peradaban. Selama ratusan tahun, ribuan tahun. Dan dibesarkan secara tertentu. Dan walaupun 99% barangkali menunjukkan kepada yang benar, tapi yang dia luput itu sesuatu yang seharusnya dia bersikap apa? Open ya, terbuka terhadap pandangan yang lain. Ya, terbuka terhadap pandangan yang lain. Jadi mestinya dia bertanya, "Oh, lu tersinggung ya? Oh, lu apa ya, merasa ini ofensif banget ya? Ini kayak seolah-olah gue itu iblis banget gitu ya di mata lu ya." Oke, gue pertama kaget, tapi kedua, gue pengen tahu. Nah mestinya begitu. Gue curious, pengen tahu gitu. Kenapa ya? Kenapa? Kenapa lu kayak jijik banget sama kebiasaan orang Chinese yang seperti ini? Atau kebiasaan orang Chinese imigran yang seperti ini? Atau whatever. Ya. Jadi pertama kaget, kedua kita harusnya merasa penasaran. Tapi seringkali terjadi setelah kita kaget apa? Kita defensif. Ya, kita defensif. Kita membenar-benarkan diri kita. Nah itu saya kira sifat bukan hanya kita ya, tapi semua orang lah di seluruh dunia. Ya itu ada sifat seperti itu. Tapi kita perlu melampaui itulah. Kita perlu bertobat dari itu. Kenapa? Karena hati nurani itu memang tidak 100% benar. Ya, jadi selalu melakukan apa yang tidak ditentang oleh hati nurani. Tidak pernah melanggar itu. Tidak menjamin yang kita kerjakan itu benar. Ya. Oke. Contoh yang lain, ya. Hati nurani itu bisa menjadi terlalu sensitif, jadi kayak tadi itu menjadi tiran bagi diri kita, dan itu membuat kita apa? Membuat kita menghidupi perjuangan yang salah ya. Perjuangan yang salah. Kita memikul salib yang tidak dipikulkan Yesus pada kita. Dan apa hasilnya? Hasilnya kita capek untuk satu hal yang Tuhan tidak berkenan kita capek untuk hal itu. Dan kedua, kita mungkin akan menganggap, karena kita menganggap Tuhan itu sama dengan hati nurani kita menganggap Tuhan juga seperti itu. Contoh dari bagian yang kita mungkin tadi baca. Si anak sulung itu mengatakan, dia punya gambaran dari perkataan itu kita tahu. Dia punya gambaran tentang ayahnya. Ya. Bahwa ayahnya itu orang yang tidak memberikan seekor anak kambing pun kepada dia untuk dia bersukacita dengan teman-temannya. Implied di sana, papanya nggak seneng lihat dia seneng. Papanya nggak kepengen lihat dia seneng. Tapi kalau kita lihat jawaban papanya apa? Papanya nggak jawab ya, "Loh, gua kan pernah kasih lu kambing itu pada misalnya tahun nggak tahu 1990 gitu ya. Kasih lu kambing kedua tahun 1991 gitu ya. Dan seterusnya." Enggak, dia nggak jawab gitu. Dia jawab apa? Punya gue adalah punya lo. Itu yang dia jawab kan? Semua kambing itu punya lo. Mestinya lu tinggal ambil. Dan implied dalam jawaban ayahnya. Kenapa lu nggak ambil? Kita tahu bahwa si anak sulung dari jawaban dia dan jawaban ayahnya. Anak sulung itu nggak pernah bikin pesta. Kenapa dia nggak pernah bikin pesta? Karena, jadi gini, dia nggak pernah bikin pesta, tapi nggak ngarep punya pesta, itu satu hal.
Tapi dia ngarep punya pesta, tapi dia nggak pernah bikin pesta. Kenapa? Dia anggap papanya jahat. Dia anggap papanya itu mungkin kayak dia, nggak suka lihat orang senang. Tapi itu kan anggapan. Nah, hati nurani kita kalau menggantikan Tuhan, kemungkinan besar kita itu hidup di bawah tirani ilah yang kejam. Ya, tirani ilah yang kita anggap itu Allah dan dia kejam dan hidup kita diperbudak dan kita menganggap itulah harga yang harus dibayar, salib yang kita harus tanggung, padahal sama sekali bukan. Ya, padahal sama sekali bukan. Lalu kemudian at the end setelah kita nggak kuat, kita kemudian lihat orang lain kok happy-happy, kita mulai merasa kok Tuhan kayak gitu nggak adil sama kita. Lalu kita mulai punya gerutu seperti tokoh Yunus dalam kisah Yunus, lalu kita mulai punya gerutu seperti si anak sulung ini. Ya. Dan itu semua berpangkal pada apa? Kita ngikutin Allah yang beda rupanya, bukan Allahnya Alkitab. Kita ngikutin hati nurani kita. Yang terlalu sensitif, yang morbidly developed. Hati nurani itu akan jadi polisi yang selalu nemu kesalahan kamu. Ya. Dan kamu hidup dengan was-was, hidup dengan takut. Lalu kamu takut bahwa kamu kalau nanti berani dan gak takut lagi, jadi lebih menakutkan hidupnya. Pernah gak dengar orang yang selalu menekan-nekankan Allah itu menakutkan? Lalu kalau ada orang mengatakan atau mengkhotbahkan, Tuhan mengatakan kepada Abraham, jangan takut. Lalu cepat-cepat dia mengkoreksi dengan mengatakan, tapi takut akan Allah itu adalah awal dari hikmat. Orang harus takut akan Allah. Oke, good. Benar tentu, takut akan Allah adalah awal dari hikmat. Kitab Amsal mengatakan, takutlah akan Allah. Orang yang tidak takut akan Allah adalah orang yang bodoh. Sure. Tetapi Allah sendiri mengatakan kepada Abraham dalam titik paling sentral, titik balik dalam perjumpaan keempat dengan Abraham. Dia mengatakan, message-nya adalah ini, jangan takut. Dan Yesus ketika bangkit, menjumpai murid-muridnya, dia bilang apa? Dia bukan bilang, lu sekarang mesti lebih takut lagi sama gue karena gue adalah Kristus yang bangkit. No, dia bilang apa? Jangan takut. Kita takut dengan orang yang tidak takut. Kenapa? Karena kita takut kehilangan kendali. Karena kita punya mitos ini. Orang yang takut lebih hati-hati hidupnya. Orang yang takut lebih taat kepada Tuhan. Benar nggak? Benar, karena Tuhannya berhala. Tuhannya adalah hati nurani. Tuhan yang palsu. Dan itu perlu dekonstruksi. Tapi di sisi yang lain, ada orang-orang tertentu yang terbiasa mematikan hati nurani itu. Dia mungkin menghidupi syair lagu ini dipopulerkan sama Elvis Presley. I don't care what's right or wrong. I don't try to understand. Let the devil take tomorrow. Lord, tonight, I need a friend. Mungkin kamu tahu lagunya ya. Dipopulerkan sama Elvis. Itu lagu mengenai orang yang jelas-jelas menjalin ketidaksetiaan dalam pernikahannya. Tetapi dia katakan, I don't care. What? Ya. Dan kenapa dia tidak care itu? Karena dia punya kebutuhan untuk ditemani. Dia merasa itu benar. Dan seterusnya. Suara hati nurani yang terus-menerus diabaikan membuat orang pada akhirnya memilah-milah rasa bersalahnya. Ya, memilah-milah rasa bersalahnya. Untuk sesuatu yang menguntungkan atau menyenangkan dia tak pernah merasa bersalah. Ini nggak salah, kenapa? Because it feels good. Tidak salah ini. Why? It feels good, it feels right. Ya. Tapi tentu saja kita tahu, feels good itu satu hal, truly right itu hal yang lain. Ya, so
uh, mengabsolutkan hati nurani beresiko dua hal ini, yaitu pada akhirnya orang memiliki kompas rasa bersalah yang dipilihnya sendiri, satu sisi, karena hati nuraninya sudah tidak sensitif kepada dosa-dosa tertentu. Yang kedua, terlalu sensitif terhadap dosa-dosa yang sebetulnya bukan dosa. Ya, oke. Yang kedua, parental hangover, ya, parental hangover. Kita tahu semua bahwa masa-masa awal perkembangan hidup manusia itu sangat penting. Kenapa? Karena ya, masa-masa awal perkembangan hidup manusia itu manusia sangat tergantung. Jadi ketika kita sudah lebih dewasa, opini orang lain nggak terlalu masalah buat kita. Pandangan orang lain buat kita nggak terlalu masalah. Perlakuan orang lain nggak terlalu masalah. Penghakiman orang lain nggak terlalu masalah. Kenapa? Karena kita sudah punya sense of self yang kuat. Karena kita juga sudah mengembangkan networking sama orang lain. Yang mungkin nggak setuju sama orang yang itu, gitu ya. Jadi orang yang itu meng-cancel kita, ya kita masih punya yang lain mengafirmasi kita kan gitu kan. Atau diri kita sendiri. Atau otak kita sudah lebih berkembang. Tapi anak kecil nggak punya siapa-siapa lagi selain orang tuanya. Jadi orang tuanya itu Tuhan buat dia. Segala-galanya buat dia. Ya, kayak pemilik anjing bagi anjing lah kira-kira gitu. Ya, demikian orang tua bagi anaknya. Jadi seluruh dunia dia itu ya orang tuanya. Makanya kalau orang tuanya bercerai, bubar dunianya ya, kiamat gitu ya. Maka penghakiman orang tuanya itu ya penghakiman Tuhan buat dia. Ya, penerimaan orang tuanya juga penerimaan Tuhan buat dia. Maka tidak heran banyak sekali permasalahan-permasalahan dalam diri seseorang dapat ditelusuri kepada relasi dia dengan orang tuanya, khususnya pada masa-masa dia sangat dependent sama orang tuanya. Ya, bukan pada masa dia yang justru menolong orang tuanya ya waktu orang tua udah tua gitu ya, bukan. Tapi pada masa orang tuanya kalau biarkan dia terus dia akan mati gitu. Nah itu pada masa-masa dia dependent, itu yang sangat menentukan. Dan ini berhubungan dengan apa yang dikatakan oleh Schleiermacher mengenai sifat keagamaan dalam diri seseorang. Manusia itu punya bibit keagamaan adalah ini, satu perasaan atau afeksi bergantung secara mutlak kepada yang tak terbatas. Itulah intisari atau jantung dari keagamaan. Dan sampai di situ kita bisa melihat paralel antara keagamaan yang real, yaitu antara manusia dengan Allah, dengan analoginya, yaitu manusia dengan orang tuanya. Ketika seorang anak itu punya orang tua yang tiran, atau sebaliknya, punya orang tua yang nggak berfungsi sebagai orang tua, jadi orang tua yang berfungsi lebih seperti mungkin pengasuh, atau seperti kakak, atau seperti teman kadang-kadang begitu ya. Nah ini mengakibatkan mereka berkembang menjadi orang-orang dengan permasalahan tertentu dalam pergumulannya. Dan William, saya kok jadi lupa ya namanya siapa ini. Phillips membahas orang dari jenis yang pertama, ketika ayahnya itu tiran atau ibunya itu tiran, dia akan cenderung melihat semesta ini dikontrol oleh Allah yang tiran. Dan dia akan tumbuh menjadi anak yang dihantui rasa bersalah, dihantui rasa takut, dan sulit untuk membedakan religious fear of God dengan sebetulnya psychological fear of his own father. Itu sulit untuk dibedakan. Beberapa orang, ya beberapa sejarawan, barangkali nggak semua setuju juga ya. Dan mungkin juga memang nggak seluruhnya benar. Tapi beberapa sejarawan mengkaitkan pergumulan keagamaan Martin Luther di kemudian hari, yang kemudian ternyata mewakili pergumulan keagamaan dari banyak orang di abad pertengahan, yang kemudian juga melahirkan salah satu
peristiwa dalam kekristenan yang paling penting, yaitu reformasi, itu disebabkan karena Luther punya relasi sama ayahnya yang khas. Ayah dari Martin Luther, Hans Luther, adalah orang yang pekerja keras. Dia seorang pekerja di tambang, tetapi dia orang yang bekerja dengan sangat rajin dan baik, sehingga dia punya jabatan cukup naik ya, karirnya cukup bagus di tambang itu. Tapi dia jelas bukan orang dari kalangan yang terhormat. Dia adalah pekerja kerah biru. Dan dia punya cita-cita yang tinggi untuk Martin. Dia ingin Martin sekolah hukum. Ya, sekolah hukum pada zaman itu mungkin kayak sekolah kedokteran gitu ya, zaman sekarang. Atau sekolah hukum juga sih, zaman sekarang masih ya. Tapi kita tahu kemudian Martin ambil sekolah teologi ya setelah sekolah hukum. Dan pergumulan hidup Martin Luther yang ditandai dengan banyak simptom lah ya, dia sembelit dan segala macam. Beberapa orang mengatakan itu menandai atau itu dapat dirunut kepada relasi dia dengan ayahnya yang seperti itu. Ya. Lalu dia proyeksikan menjadi Tuhannya seperti itu. Ya, tentu dalam anugerah Tuhan kemudian dia menemukan ya kebenarannya bahwa ternyata Tuhan nggak seperti itu. Tentu itu menjadi satu peristiwa yang sangat penting. Ya. Pengalaman menara dari Luther itu kemudian berakhir dengan sangat baik. Ya. Yaitu dia menemukan Allah itu memang adalah Allah yang menuntut kita untuk menghidupi Torah. Dan memang kita tidak mampu menghidupi Torah. Dan Torah memang tidak diberikan untuk itu, untuk dituruti dan melaluinya kita diselamatkan. Tetapi Torah diberikan untuk menunjukkan kegagalan kita. Sehingga kita kemudian bisa mengarahkan pengharapan kita kepada Kristus yang memang bisa memenuhi tuntutan Allah. Jantung hati dari teologi Luther. Ya. Dan itu dari mana? Beberapa sejarawan menjelaskan, ya dari relasi dia dengan ayahnya yang menuntut itu, yang dia proyeksikan kepada Allah, yang kemudian dia sadari ternyata keliru. Allah tidak seperti itu. So, irrational fear toward God, ya, itu bisa jadi salah satu dari produk relasi dengan orang tua yang tiran. Atau yang kedua, violent revolt toward God, yaitu kalau yang ini hidup di bawah Allah yang tiran, yang di sini membuang Tuhan, menyatakan kematian Tuhan. Ya, the death of God theology. Dan dua-duanya adalah hal yang keliru, tentu saja. Tapi kita tahu semua bahwa anak remaja itu bisa sangat baik sekali. Tapi repress sebetulnya. Atau yang kedua, dia hidup di bawah ketakutan, ya bayang-bayang ketakutan akan kehadiran orang tuanya. Atau yang kedua, penuh pembangkangan. Ya, dan dua-duanya itu adalah respon dari tirani pihak yang digantungi. Nah, pihak yang digantungi ini kalau dalam tataran manusiawi ya orang tua seringkali atau bos mungkin. Dan pihak yang digantungi itu tentu bagi kita semua adalah Tuhan. Bagi kita Tuhan itu kayak apa? Apakah seperti orang tua kita yang tiran? Jika iya, ada dua kemungkinan, setidaknya ya, pasti banyak yang lain, tapi setidaknya ada dua. Yaitu kita mengalami irrational fear toward God. Yang kedua, violent revolt toward God. Dan dua-duanya bukan respon yang baik tentunya. Karena kalau kita dikontrol oleh ketakutan yang irasional, dan ketakutan yang irasional itu apa sih? Ketakutan ini, bahwa Allah itu memang menginginkan kecelakaan kita. Allah itu memang mendendam betul sama pelanggaran kita, dia ingin kita hidup menderita. Kenapa kita belum mati? Karena kita belum cukup menderita. Nah, bayangkan relasi kamu sama Allah seperti ini kayak apa? Lalu kamu benarkan dengan apa? Alkitab mengatakan, takut akan Allah adalah awal dari hikmat. Orang harus takut akan Tuhan. Tapi takutnya kalau sama Tuhan yang kayak gitu ya, itu agak mirip dengan takut sama setan kira-kira gitu kan. Atau takut sama penjahat. Atau takut sama orang
yang kejam, takut sama psikopat. Nah kalau takutmu akan Tuhan seperti takut kepada psikopat, kira-kira ya, itu agama apa itu yang kamu hidupi? Lagi-lagi, itu adalah penyembahan berhala. Ini yang Phillips sebut sebagai parental hangover. Ya, istilah hangover kamu tahu lah ya. Hangover itu adalah perasaan tidak enak setelah 1 hari sebelumnya kamu mabuk. Jadi kamu mabuk, muntah-muntah, pingsan, mungkin teler. Lalu besok paginya kamu bangun, mungkin udah agak kesiangan bangunnya dan segala macam dengan kepala yang berat. Seperti itu. Tapi bukan mabuk alkohol, tapi mabuk orang tua. Ya. Orang tua produksi alkohol juga ya. Ya oke. Mungkin ada hubungannya. Jadi parental hangover. Ya. Tuhanmu itu adalah sebenarnya orang tuamu, proyeksi orang tuamu yang tiran atau loose banget. Kamu dibiarkan kayak kucing gitu. Dan parental hangover seperti itu bikin relasi kamu sama Tuhan ya tentu saja nggak realistis. Bukan Tuhan yang Alkitab definitely yang kamu yang kamu ikuti. Ya, jadi mungkin confess religion kamu Kristen, mungkin Reform, mungkin Alkitabian dan sebagainya, mungkin. Dan itu gak ada pengaruhnya sama sekali sama Tuhan yang kamu ikuti langkahnya. Ya, karena kamu punya live religion itu sama sekali berbeda. Oke? Hal yang perlu diperhatikan, yang perlu kita tanyakan, perlu nggak kita menabur dan menyirami hal yang baik berikut ini? Perasaan bersalah. Perasaan bersalah baik nggak sih? Baik ya, ada orang tuh nggak punya perasaan bersalah ya. Psikopat itu udah melanggar hukum, ya, melanggar moral, nggak merasa bersalah dia. Ya, itu yang bikin dia punya keunggulan, by the way. Karena dia nggak punya perasaan bersalah, nggak punya perasaan takut, nggak punya perasaan apa-apa ya. Nah itu punya keunggulan dia. Tapi, apakah perasaan bersalah selalu benar? Apakah perasaan bersalah perlu disirami? Makin subur makin bagus. Gitu nggak? Tidak loh. Ini kita masih hati-hati. Kalau tidak ada, tentu ada yang salah, tentu perlu didiagnosa, tentu perlu dikoreksi juga. Kenapa bisa nggak ada perasaan bersalah sama sekali ya? Apalagi melakukan sesuatu yang benar-benar salah gitu ya. Udah berbohong, udah ketahuan berbohong. Kayak gak ada salah sama sekali. Oh, ada yang salah dengan orang itu gitu ya. Kan ada juga orang-orang seperti itu ya. Dia bersalah, dikonfrontasi, dia tadinya berbohong, sudah dibuktikan, akhirnya dia mengaku, tapi dalam seluruh proses gak merasa bersalah sama sekali. Well, menyalahkan orang lain. Ada yang salah dengan orang itu, saya setuju. Tapi, perasaan bersalah apakah selalu harus lebih banyak, lebih bagus? Jawabannya ya tidak ya, saya kira ya tidak. Jadi kita perlu membedakan antara rasa bersalah yang benar dan rasa bersalah yang keliru. Dan masalahnya kita seringkali memakai ini dalam strategi mengabarkan Injil. Ketika kita mengabarkan Injil, Injil yang kita tawarkan itu kan ada elemen ini, pengampunan. Kamu bisa nggak membuat orang yang tidak punya perasaan bersalah tertarik sama pengampunan? Bisa nggak? Ya nggak bisa lah ya. Itu sama seperti menawarkan makanan enak kepada orang kenyang. Atau lebih tepat orang kekenyangan ya. Orang lagi kekenyangan, kamu tawari ini ada makanan enak nih. Yang nggak ada gunanya buat dia nggak tertarik sama sekali. Dia mungkin lebih tertarik untuk tempat ngaso gitu ya, tidur atau apapun gitu. Karena kekenyangan, ngantuk mungkin. Tapi kalau ditawarin makanan, nggak mau dia, udah kenyang kok. Nah orang ini nggak punya perasaan bersalah, ngapain dia tertarik untuk pengampunan? Ya nggak butuh diampuni, dia nggak merasa butuh diampuni. Maka apa strategi kita dalam menginjili orang ini? Seringkali ini. Kita tumbuhkan perasaan bersalah. Kan dia nggak punya, ya kita tumbuhkan dong. Kan dia nggak tahu dia ada yang keliru sama dia, ya kita tunjukin dong dia keliru. Lalu kita kasih solusinya. Nah ini sesuatu yang kayaknya make sense. Betul ya? Salahnya di mana tuh? Make sense? Ada salahnya. Apa salahnya? Salahnya adalah kita kalau tidak membedakan antara rasa bersalah yang keliru dan benar, kita nanti tertarik untuk menumbuhkan rasa bersalah dan bukan yang satu ini. Menunjukkan salahnya di mana.
Menumbuhkan rasa bersalah itu beda sama menunjukkan salahnya di mana. Rasa bersalah itu bagian dari respon seseorang. Kalau kita mendikte orang itu harus berespon bagaimana, itu namanya kita mengambil alih sesuatu yang merupakan tanggung jawab orang itu. Mengambil alih apa yang sebetulnya merupakan bagian orang itu. Nih, lu masih jadi orang kayak gini. Kok lu yang ngajari gue harus jadi orang kayak apa? Aneh sekali kan? Saya kira tugas kita nggak sampai sejauh itu. Nggak sampai sejauh ini. Ini makanan enak nih, kok kamu nggak merasa enak sih? Kamu harusnya merasa enak. Ini makanannya enak soalnya. Bukan bagian kamu untuk menentukan orang itu harus berespon gimana. Kalau makanannya memang enak, biarlah nanti dia yang bilang enak. Kan kira-kira begitu. Tugas kamu menunjukkan sesuatu yang bisa diresponi dengan enak atau tidak enak itu. Nah itu, mengeksplikasi itu tugas kamu berhenti di situ. Dalam hal ini, menunjukkan kesalahan, bukan menghasilkan rasa bersalah. Itu saya kira distingsi yang sangat penting untuk kita menyadari. Karena kalau kita tidak sadar, kita akan mengabarkan Injil lewat jalan ini. Guilt tripping. Guilt tripping. Apa itu guilt tripping? Memicu rasa bersalah. Ya, guilt tripping. Trip itu kan kayak kamu trip on wire gitu ya. Kamu kesandung satu kabel. Mungkin dihubungkan ke ranjau gitu ya. Nah ini guilt tripping. Maksudnya kayak kamu trip switch of guilt gitu. Kayak ada saklar. Tet, merasa bersalah gitu. Kamu menjangkau ke hati orang terus kamu ceklek saklar itu terus orang itu merasa bersalah gitu ya. Dan ini sangat dekat dengan manipulasi ya, manipulasi perasaan gitu, manipulasi psikologis. Lalu kita katakan apa? Gak apa-apa deh demi Injil, gak apa-apa demi orang itu diselamatkan jiwanya. Kan lebih baik dia mungkin rusak sedikit lah jiwanya, gak apa-apa lah asal dia gak masuk neraka gitu. Nanti dibetulin setelah dia bertobat gitu. Asumsi dibalik strategi itu ya mungkin gak ngomong begini secara belak-belakan, tapi mungkin itu ada dalam hati kita. Asumsinya adalah ini, Tuhan tuh butuh elu. Karena sorga tuh kayaknya mungkin sepi gitu ya, sesepi gereja gitu. Tuhan kayaknya butuh lebih rame gitu. Jadi kayak oke lah kita berbakti sama Tuhan ya, kita berjasa sama Tuhan, kita bikin ramai gereja gitu. Kayaknya keliru ya, Tuhan tuh gak butuh kita gitu. Kalau Tuhan pengen sorga tuh rame ya, dia bisa kerjakan sendiri, lebih efisien, lebih cepat. Dia gak bikin itu loh. Dia menginginkan dikerjakan lewat kita dengan segala tidak efisien, keliru, jadi lebih berkurang hasilnya, dan segala macam. Soviet, Tuhan menghendaki mengerjakannya melalui kita. Dan dia menghendaki dari kita apa? Bukan hasilnya itu gak butuh. Ya, dia itu menginginkan ketaatan kita. Dia menginginkan kita mengerjakan dengan cara yang benar. Dan walaupun cara yang benar itu masih kita cari, kita masih gumulkan. Tapi yang jelas cara yang salah adalah ini, saya kira. Cara yang salah adalah dengan guilt tripping itu. Kenapa? Karena kita tidak terpanggil untuk bikin orang merasa bersalah, kita terpanggil untuk bikin orang menyadari salahnya. Ya? Oke. Dan bukankah kita seringkali menjumpai respon ini, kata Phillips, ketika kita menebar benih Injil dengan menyirami dan menabur guilty feeling. Kita menjumpai orang-orang melawan. Ya, melawan. Lalu orang-orang itu kita anggap apa? Mengeraskan hati. Kita pinjam istilah Alkitab, mengeraskan hati. Padahal kata Phillips, itu mungkin bukan mereka mengeraskan hati, tapi itu adalah antibodi yang sehat, yang melawan artificial guilt injection. Dan itu antibodi yang lumrah, yang dimiliki anak-anak kecil, yang punya orang tua yang tiran, orang tua yang suka guilt tripping. Anak kecil itu punya antibodinya untuk mencegah mereka punya rasa bersalah berlebihan, dan antibodi itu kita yang menganggap orang itu kok menolak Injil mungkin, atau menolak untuk melayani Tuhan dengan lebih mungkin dan seterusnya, lalu kita bikin mereka merasa bersalah,
Kita menjumpai perlawanan terus kita bilang, oke, mereka mengeraskan hati. Padahal mungkin bukan. Itu adalah antibodi yang lumrah dimiliki orang yang peka terhadap upaya manipulasi perasaan. Oke. Tapi setelah ngomong semua ini, ada disclaimer juga. Ya, disclaimernya adalah ini. Ada dosa yang sungguh-sungguh dosa. Ada authentic conviction of sin. Ini memang ada. Ya. Dan ini memang butuh kita berespon dengan perasaan bersalah, kita berespon dengan rasa malu, kita berespon dengan rasa takut. Ada itu. Ya. Tapi itu tidak perlu diinjus secara psikologis. Saya berikan satu contoh ya, tidak diberikan sama Phillips, tapi saya teringat contoh ini. Jonathan Edwards ketika mengkhotbahkan khotbah yang terkenal itu ya, Sinners in the Hand of an Angry God. Kamu tentu tahu khotbah itu ya, Momentum udah terjemahin tuh tipis ya. Edwards tidak pakai suara berapi-api, pakai apalah teknik psikologis yang bikin orang merasa bersalah dan takut dan apa segala macam. Dia just mengeksplikasi saja keadaan kita secara teologis seakurat mungkin. Bahkan katanya dari kesaksian orang yang mendengar khotbah itu, Edwards berkhotbah dengan melihat jam di belakang katanya. Jadi dia baca, lihat di belakang, gak ada eye contact, gak berapi-api. Terus orang itu berespon dengan, gak tahu ya, saya agak lupa ingat, tapi yang saya ingat ini, menangis, menggerung-gerung, ya, berguling-guling di tanah, tidak ya, saya agak lupa itu bagian itu. Tapi emosional sekali orang itu berespon, pemirsa itu, untuk khotbah yang datar. Ya, jadi saya kira kita nggak perlu mengupayakan orang itu merasa bersalah. Kita hanya cukup mengabarkan kebenaran itu aja. Ya, oke. Nanti malah kita memicu antibodi tadi, ya, antibodi yang sebetulnya sehat, lalu kita bilang sebagai perlawanan terhadap Injil, mungkin tidak. Ya, authentic conviction of sin itu dikerjakan Roh Kudus, dan itu dikerjakan melalui kebenaran, bukan melalui manipulasi psikologis. Oke. Dan hal yang kedua, buktinya kata Phillips, ada orang Kristen yang setelah melewati psikoanalisa, proses bertahun-tahun, bisa 10 tahun lebih, mereka masih Kristen. Jadi, ya itu rasa bersalahnya udah jelas, mereka tahu jelas itu rasa bersalah yang disuntikkan dari luar, yang mereka nggak perlu merasa bersalah, itu jelas semuanya. Tapi mereka masih merasa bersalah. Ya ini apalagi kalau bukan memang mereka bersalah. Nah ini adalah bukti bahwa memang ada yang namanya dosa. Ya memang ada yang namanya dosa. Bukan cuma sekedar hati nurani yang buruk ya, tapi memang itu dosa. Dan untuk itulah Kristus mati menggantikan kita. Itulah Injil. Injil itu obat bagi dosa yang sungguh-sungguh dosa, bukan bagi rasa bersalah yang sebenarnya kamu nggak perlu merasa bersalah untuk itu. Seperti itu. Ya, contoh agak nggak masuk akalnya mungkin kayak ginilah ya. Beberapa orang mungkin merasa bersalah banget kalau dia itu apa misalnya menyeduh kopi dengan air 100 derajat Celcius gitu, ya. Karena itu very bad teknik. Nanti jadinya pahit gitu kopinya ya. Nggak boleh sampai cepek gitu ya. Lalu kalau dia nggak sengaja airnya mendidih terus dia tuang ke bubuk kopinya, apalagi bubuk kopinya bagus itu ya, mahal lagi bubuk kopinya kan, dia tuang ini airnya 100 gitu. Terus dia merasa bersalah banget itu. Nah itu nggak perlu lah, kira-kira begitu. Ya, itu adalah sekedar hati nurani yang dibina dengan buruk gitu. Rasa bersalah yang tidak perlu. Dan untuk itu nggak perlu Injil, ya. Untuk itu nggak perlu kayak diobati dengan Tuhan mengampuni dosamu. Enggak, itu bukan dosa. Itu cuma kebodohan mungkin gitu ya, bukan dosa. Jadi Allah adalah Bapa kita, dan Bapa seperti apa? Dalam kisah mengenai anak hilang ini, kita tahu dia adalah Bapa seperti apa. Dia adalah Bapa yang mengampuni ketika pengampunan itu memang dibutuhkan. Ketika ada kesalahan. Dia bukan Bapa yang just memaklumi kesalahan. Tapi dia adalah Bapa yang mengampuni kesalahan. Jadi akhirnya kita menyadari bahwa ada jalan keluar untuk kesalahan yang benar-benar kesalahan. Ya, melalui pertobatan, melalui kita kembali kepada Tuhan. Dan anak yang
terhilang itu, kita tahu dikontraskan dengan anak yang tinggal di rumah, ya, anak yang sulung yang sebenarnya yang terhilang. Kita tahu dalam kontras itu, anak yang sulung itu melihat kesalahan anak yang bungsu itu dengan berlebihan, ya. Anak yang bungsu itu berfoya-foya, diceritakan oleh narator, tapi di mulut dari anak yang sulung itu, anak yang bungsu itu berfoya-foya dengan pelacur. Ini kan penambahan, ya, penambahan yang distortif. Jadi artinya apa? Artinya ada tiran yang membuat kesalahan kita itu lebih besar dari sebenarnya, dari kenyataannya. Dan itu sesuatu yang perlu untuk kita waspadai, ya. Dan kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa ada obat atau ada jalan keluar bagi mereka yang bertobat, ya. Karena Tuhan kita itu bukan orang tua yang tiran. Tuhan kita itu adalah Tuhan, ya, bukan orang tua yang tiran itu. Oke, yang ketiga ini adalah pandangan mengenai Tuhan yang seperti orang tua di atas sana, ya. Orang tua dalam pengertian orang yang uzur gitu, ya, orang yang lanjut usia. Nah, ini bukan tidak ada dasarnya dalam Alkitab, tidak dituliskan oleh J.B. Phillips, tapi saya tambahkan memang ada dasarnya, yaitu kalau kita lihat dalam Daniel pasal yang ke-7 ayat yang ke-9, 13 dan 22, kita tahu di sana Allah disebut atau sosok Allah, ya, sosok dari surga itu disebut sebagai yang lanjut usia, ya, yang lanjut usia. So, ya, memang ada gambaran mengenai Tuhan yang sering digambarkan kakek tua yang berjenggot putih, ya. Kamu jarang kan lihat Allah Bapa digambarkan sebagai orang muda dengan pakai jeans belel, lalu rambutnya pang gitu. Nggak pernah kan, ya? Atau anak kecil gitu, ya. Nggak pernah. Kamu selalu melihat gambaran Allah Bapa itu sebagai orang yang sudah tua, dengan jenggot yang sudah memutih, bahkan jenggotnya nggak hitam gitu kan. Kenapa? Phillips bilang cukup simpel sih, kemungkinan begini, karena lagi-lagi ini adalah parental hangover juga, karena anak kecil itu mendapati bahwa orang gede itu hebat. Anak kecil itu mendapati bahwa kakaknya hebat, papanya lebih hebat lagi, ya. Jadi dia mulai mengasosiasikan hebat itu dengan umur, makin tua makin hebat, ya. Karena dia bandingkan sama dirinya sendiri. Dirinya kalau nanya apa-apa nggak tahu, dia tanya papanya, papanya tahu, gitu ya. Ditanya kakaknya, bisa tahu bisa enggak, papanya kayaknya hampir tahu semuanya, semacam itu. Jadi dia tahu tua sama dengan hebat, ya, sama dengan bijaksana. Maka Allah yang maha bijaksana, ya pasti paling tua, kira-kira gitu, ya. Tapi masalahnya begini, kata Phillips, Tuhan dibayangkan sebagai tua lalu sama dengan bijaksana, itu punya implikasi juga ini, Tuhan tertinggal di masa lampau. Jadi Tuhan itu dipandang sebagai hidup pada zaman yang bukan zaman kita, hidup di dalam zaman yang dulu. Dia mungkin hebat, tapi nggak relevan. Kayak siapa ya? Kayak Alexander the Great gitu mungkin ya. Kayak Genghis Khan gitu. Kita kagum membaca kisah-kisah orang-orang seperti itu ya. Alexander the Great, wah keren banget. Genghis Khan, wah kayaknya keren banget. Jin Suwang kayaknya keren banget. Iya, keren. Tapi udah nggak ada. Udah nggak relevan lagi. Mereka ada di masa lampau. Nah Tuhan juga kayak gitu. Nah ada kuis yang menarik diceritakan sama Phillips di sini. Sekelompok anak muda ya, anak-anak SMA gitu, dikumpulin, lalu ya psikolog itu bikin kayak kuesioner gitu ya, lalu memastikan bahwa mereka menjawab tanpa berpikir gitu, nggak tahu mungkin dibatasin waktunya, mungkin pertanyaan dibikin banyak dan seterusnya ya, suruh jawabnya spontan gitu. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya ini, menurut kamu Tuhan ngerti soal radar apa enggak? Pada zaman itu radar itu kayak penemuan baru ya, tahun 52 ya, kan radar itu penemuan baru waktu itu. Kalau zaman kita mungkin Tuhan ngerti soal ChatGPT apa enggak gitu ya, mungkin gitu ya. Lalu kemudian secara spontan mereka menjawab enggak, Tuhan tuh enggak ngerti. Tapi waktu udah berapa detik terus mereka sadar, terus mereka ketawa katanya, ya. Artinya apa? Artinya ketika mereka menyadari ya tentu mereka menyadari jawaban mereka itu yang ngaco ya, Tuhan ya pasti tahu. Tuhan kan enggak dibatasin waktu ya kan, dia maha bijaksana, dia pasti tahu gitu. Tapi kenapa ya ketika disuruh jawab spontan, jawabannya adalah Tuhan tuh nggak tahu soal radar. Karena kata Phillips,
mereka itu dalam pikiran gak sadar mereka, at the back of their mind, mereka itu membayangkan Tuhan itu kuno. Tuhan itu bagian dari masa lampau. Coba bayangkan, dia itu tinggal di rumah yang kuno, ya, katedral yang dibangun berapa abad yang lalu. Dia suka mendengarkan lagu-lagu kuno, ya kan, lagu-lagu di gereja mainstream di Inggris pada tahun 50-an, lagunya kuno-kuno. Ya. Dia pakai vocab yang kuno itu ya, Alkitab KJV itu, yang sering dipakai itu kan, atau Alkitab versi bahasa Inggris tahun 50-an. Itu versi istilah-istilah yang dipakai itu sudah nggak dipakai sehari-hari, ya, istilah-istilah yang kuno itu dipakai. Dan orang-orang yang mendengarkan message dari Tuhan seperti itu adalah orang-orang yang juga sudah kuno, ya, orang-orang tua ada di gereja itu. Jadi anak-anak muda ini berpikir, ya Tuhan itu nice lah, hebat, besar. Lihat aja gerejanya mengagumkan sekali, evoking satu perasaan hormat, tapi udah nggak relevan, kuno gitu, ya. Jadi gambaran mengenai Allah yang lanjut usia di atas sana adalah gambaran yang kita bisa mengerti mengapa orang menggambarkannya begitu. Tapi ini punya resiko, ya, yaitu apa? Yaitu dia tidak relevan lagi. Dan karena dia tidak relevan tapi somehow indah, somehow baik, ya, somehow itu sehat untuk diikuti, maka kita perlu melatih diri kita secara khusus untuk bisa appreciate itu. Nah, kalau dalam bagian yang sebelumnya dengan mengembangkan rasa bersalah, ya, supaya bisa menikmati Injil pengampunan perlu merasa bersalah dulu, dan itu nggak benar ya tentunya. Pada bagian yang ketiga ini kita mengembangkan semacam vocab tertentu, selera tertentu, kuping tertentu yang cocok sama Tuhan yang kuno itu. Maka tidak heran orang yang merasa gereja itu melayankan sesuatu yang relevan adalah orang yang sudah di-conditioning. Anak-anak yang dari kecil memang dibesarkan orang tua yang Kristen. Ya, maka mereka itu ketika datang gereja merasa, oh iya, gua bisa ngerti lah yang di ngomongin. Ini make sense buat gua. Ya. Tapi tanpa conditioning itu, mereka nggak akan bisa gitu dengerin. Sama seperti kayak pagelaran musik klasik gitu ya, kan musik yang dari zaman yang sebelumnya. Perlu conditioning gitu ya, perlu orang itu diedukasi dulu, baru kemudian dia bisa menikmatinya. Tapi masalahnya di sini, kata Phillips, apakah ketika Paulus, ketika Petrus, ketika Yesus mengabarkan datangnya kerajaan Allah, dia mengconditioning orang-orang di sekitarnya dulu? Ataukah berita itu memang relevan bagi mereka? Kan berita itu memang relevan bagi mereka ya. Dia nggak perlu memanipulasi orang itu supaya beritanya dia relevan. Nggak perlu itu kan. Jadi strategi untuk memproklamasikan datangnya kerajaan Allah. Tidak perlu kita bikin strategi kayak apa ya. Strategi dari produsen dan penjual yang membangkitkan perasaan butuh dalam hati konsumen lewat iklan dan segala macam conditioning sehingga mereka beli gitu. Gak perlu itu. Itu strategi yang salah. Ya. Kenapa? Karena kebutuhan itu memang ada dalam hati manusia. Sementara strategi yang mungkin ya kita itu keliru karena kita kemudian merasa kenapa ya berita Injil ini begitu sulit untuk dijual ya. Tuhan itu susah sekali dijual. Kalau nggak tahu barang diskon itu gampang dijual gitu ya. Kalau nggak tahu apa gitu ya. Gaya hidup yang duniawi itu gampang dijual ya, gampang mempersuasi orang untuk mengikuti. Tapi Tuhan ini kok susah sekali dijual ya, kekristenan ini susah sekali dipasarkan. Lalu strategi kita adalah, ya kita conditioning dulu lah pasarnya. Kita bikin mereka punya kebutuhan itu, padahal mereka nggak punya kebutuhan itu. Keliru, ya keliru. Mungkin yang perlu dibereskan bukan audiensnya dibikin jadi apa itu, jadi punya kebutuhan yang tadinya mereka nggak punya. Bukan.
Tapi yang perlu diberesin adalah ini, teologinya. Jenis Tuhan yang kita kabarkan itu terlalu kecil. Karena Tuhan kita adalah Tuhan masa lampau. Bukan Tuhan masa kini, bukan Tuhan masa depan. So, pertanyaan penutupnya, apakah Tuhanmu terlalu kecil? Kalau kamu menjumpai Tuhanmu kayak hansip di sorga, yang matanya mengawasi kamu berada di bawah tiran perasaan bersalah terus, atau kedua, pada dasarnya Allah Bapa di surga nggak beda sama Bapakmu di bumi, atau yang ketiga, mungkin kamu bukan mengikuti Allah Bapa di surga, mungkin, tapi kakek di surga, kakek baik hati di surga. Mungkin waktunya untuk kamu mengganti Allahmu itu. Kenapa? Karena itu bukan Allah. Karena Allah nggak seperti itu. Allah itu bukan kakek baik hati di surga. Allah itu bukan bapakmu, ya seperti bapakmu maksudnya, bapakmu di bumi. Dan Allah itu bukan hansip di surga. Bukan. Allah itu lebih dari itu. Nanti pada pertemuan berikutnya saya akan membahas bab yang keempat dan yang kelima ya. 4, 5, ke 6. Yang judulnya adalah meek and mild. Jadi ini gambaran mengenai Yesus yang lemah lembut ya. Meek and mild. Lalu absolute perfection. Allahnya orang perfeksionis. Lalu heavenly bosom ya. Dada di surga, maksudnya itu dada itu di situ mungkin kayak semacam shoulder to cry on gitu ya, yang selalu siap menerima kamu gitu. Cuman mau konfirmasi aja Pak, kalau orang mau mengenal Injil tetap butuh sense of fear, cuman bukan yang artificially made gitu ya. Yes. Tapi tetap butuh kan ya. Cuma mereka mesti tahu secara. Jangan fokus di sana. Sama kayak apa ya? Kalau kamu ingin menikmati film horor, jangan dari depan-depan sudah langsung cultivate fear. Gak perlu. Nonton aja. Kalau kamu mau nonton film horor dan mendapat manfaat dari nonton film horor, yang kamu perlukan adalah kalau kacamatamu buram ya dibeli baru lah yang gak buram. Itu. Kalau kupingmu agak budak-budak, pergi THT lah betulin kupingmu. Nanti percakapannya gak kedengaran jadi kurang serem. Atau beli tiketnya lah, masuk bioskop ya. Atau bioskopnya yang bagus lah, yang sound systemnya bagus, jelas, supaya lebih serem gitu. Jangan nonton di YouTube nanti terus muncul iklan, seremnya hilang gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Tapi jangan kayak, ini filmnya film horor nih. Saya kok orangnya pemberani ya. Oh saya harus jadi penakut dulu, baru saya nonton film horor. Aneh banget gitu. Enggak sih, kamu akan takut sendiri. Kalau kamu kenal Allah yang benar kayak apa. Ketakutan itu akan muncul sendiri. Kamu nggak perlu mentakut-takutkan diri sendiri untuk bisa punya respon yang benar soal Tuhan. Tidak, kamu tidak perlu itu. Yang kamu perlu ini, membuka hati terhadap Tuhan itu sebetulnya siapa. Nanti takut sendiri. Sama kayak apa ya, kayak gini lah. Kalau kamu kepengen cinta Tuhan, kamu jangan induce perasaan cinta gitu. Oh gue mesti cinta Tuhan, mesti lebih cinta Tuhan. Ayo cinta gerak gitu ya. Terus dikondisikan supaya cinta. Gak ada gunanya dan konyol. Yang kamu perlukan ini, mengenal lebih dalam, lebih tinggi, lebih luas, lebih utuh Tuhan itu kayak apa. Nanti cinta sendiri. Nanti takut sendiri. Nanti kagum sendiri. Nanti gemar sendiri. Analogi yang lain mungkin kayak apa ya? Kamu tahu seberapa dahsyat Beethoven? Gimana caranya? Ya, kalau dengerin simfoni nomor 5, nomor 3, nomor 9 gak ngerti ya berusaha ngerti, bacalah teori musik, bacalah apa revolusionernya Beethoven itu, dan seterusnya. Lalu kamu dengerin, dan bukan, ini musisi besar nih, gue mesti siap-siap kagum nih, ayo kagum gerak gitu. Bukan. Tapi dengan berusaha untuk mengerti ketika nggak ngerti, dengan cara apa ya, menyelidiki, itu kayak itu loh, bersihin kacamatanya, bersihin kupingnya, udah gitu aja. Responnya nanti muncul secara natural. Tuhan kami bersyukur untuk
PA kami malam ini, kiranya Engkau memakainya untuk pertumbuhan kami, untuk membawa kami menyadari dan meninggalkan ilah-ilah yang kami ikuti selama ini. Ilah-ilah yang kami sangka sebagai Allah, tetapi sebetulnya bukan. Kiranya kami boleh meninggalkannya dan kami boleh mencari wajah-Mu. Kiranya kami boleh lebih sungguh-sungguh lagi membuka pikiran kami dan hati kami terhadap firman-Mu, sehingga kami itu boleh meninggalkan jalan yang salah dan kami boleh mengikut Engkau. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.